Berbicara soal Real Madrid, maka semua orang sepakat kalau tim yang satu ini adalah tim tersukses di dunia. Dan sebagai salah satu klub terhebat dalam sejarah sepak bola, Real Madrid dinilai telah mampu menciptakan warisan sepak bola yang tak tertandingi di kancah lokal, kontinental, hingga global. Itulah mengapa banyak pemain kelas dunia dari masa ke masa yang menjadikan Real Madrid sebagai puncak karir mereka. Dan sejak era dahulu sampai sekarang, Real Madrid telah banyak dihuni sederet pemain top yang mana Cristiano Ronaldo bisa dibilang adalah yang paling sukses. Nah, ngomongin soal Real Madrid, pasti akan ada banyak hal yang bisa diulas dari tim ini. Salah satunya tentu saja Real Madrid, tim yang paling bisa menghadirkan momen-momen ajaib yang bisa menguras emosi siapapun yang melihatnya. Pernahkah kalian melihat sebuah film di mana sang tokoh dibuat berkaca-kaca matanya ketika dihadapkan dengan hal yang telah ia idam-idamkan? Kiranya seperti itulah yang dihadapi Real Madrid musim ini. Diterpa beragam masalah terutama badai cedera, Real Madrid nyatanya tetap mampu bertahan di jalur juara, khususnya demi misi meraih gelar UCL ke-15-nya. Sekaligus memantapkan diri sebagai tim tersukses di Eropa. Yap, jika ada sebuah klub yang punya ambisi besar untuk mengukir rekor demi rekor, maka itu adalah Real Madrid. Maka hal yang wajar bila Real Madrid memang disebut sebagai tim paling ambisius di dunia. Yap, semua sepakat kalau Real Madrid dibangun atas dasar mentalitas. Siapapun yang main buat Madrid, pastilah mereka harus punya mental yang kuat. Intinya mentalitas adalah yang utama. Barulah kemudian masalah teknis dan lain-lain, itu akan diurus kemudian. Maka gak heran bila kita sering banget melihat Madrid ini main jelek sepanjang 90 menit. Akan tetapi gokilnya, hasil akhir menunjukkan kalau mereka adalah pemenangnya. Lebih lanjut, Madrid adalah tim yang paling gak suka ribet. Itulah kenapa Madrid ini berbeda dengan tim-tim macam Barcelona ataupun Manchester City era Pep yang sangat filosofis. Terutama di tangan Ancelotti, Madrid bisa dibilang gak memiliki filosofi pasti dalam bermain. Akan tetapi, kelenturan taktik Don Carlo terbukti ampuh bisa meredam tim-tim berfilosofi. Tentu kita masih ingat ketika Ancelotti bisa membuat gegenpressing dan sepak bola heavy metal yang dimainkan Jurgen Klopp di Liverpool dan Thomas Tuchel di Chelsea tidak efektif menjungkalkan mereka. Bukan cuma itu aja, pragmatisme Ancelotti juga sering membuat juego de positionnya Pep Guardiola belum cukup menjadi jaminan untuk menaklukkan si Raja Eropa. Mungkin Pep pernah mengalahkan Ancelotti seperti musim lalu, tapi berulang kali juga pelatih asal Italia tersebut menyakiti Pep dengan taktiknya tersebut, baik di saat Pep masih mengasuh Munchen ataupun City di musim-musim sebelumnya. Yap, Ancelotti harus diakui kalau dia sungguh ahli dalam memilih strategi mana yang cocok untuk sebuah pertandingan. Tak seperti Klopp atau Guardiola, dia tak terpaku kepada satu formasi pasti atau bahkan tak menganut filosofi tertentu. Sebaliknya, dia selalu beradaptasi bak seorang pemain catur yang selalu siap dengan segala kemungkinan. Dan apa yang dilakukan Ancelotti sejatinya sejalan dengan apa yang diinginkan Opa Perez. Ya, bagi Perez, Real Madrid gak butuh pelatih yang aneh-aneh, di mana Madrid hanya butuh pelatih yang bisa menyesuaikan dengan segala kondisi dan mahir untuk mengontrol ego pemain bintang. Dan cuma di Madrid, para pemain bintang bisa diberi kebebasan untuk mengeluarkan segala potensinya. Sehingga tak heran, banyak pemain top yang menjadikan Real Madrid sebagai tim impian. Selain karena kemewahan ataupun jaminan trofi, bermain di Real Madrid bisa menjadi tolak ukur seberapa besar kemampuan pemain tersebut bisa keluar. Dan gak heran juga kalau Madrid menjadi tim impian bagi pemain-pemain seperti Mbappe hingga Haaland, dan juga masih banyak lagi.
Yap, selain faktor tadi, Real Madrid juga dicintai karena tim tersebut selalu bisa menghadirkan momen-momen tak terlupakan non-dramatis. Maka nggak heran jika fans Real Madrid adalah yang terbesar di dunia. Dan bagi fans, Real Madrid adalah romantisme cinta yang paling nyata. Sebab ya tadi, Real Madrid gak cuma sekedar menampilkan permainan yang oke, tapi mereka bisa menciptakan momen-momen emosional yang tak terlupakan. Yap, di beberapa musim terakhir Madrid juga udah berbeda dari sebelumnya. Dan yang paling mencolok, Los Galacticos hanya melakukan perubahan skuad secara bertahap tiap musimnya. Artinya, mereka tidak dramatis merombak total skuad dengan beberapa pemain baru yang datang. Hal ini dilakukan demi menjaga keberlangsungan kerangka skuad yang ada. Kontinuitas skuad adalah bagian dari apa yang membuat Real Madrid menjadi tim yang hebat dari tahun ke tahun, bahkan ketika mereka udah ditinggal beberapa pemain senior khususnya Benzema. Intinya dengan hal itu tadi, secara tidak langsung menunjukkan tingkat kepercayaan manajemen Madrid pada skuad yang ada. Los Blancos selalu berusaha menghindari kedatangan pemain baru di tengah jalan dengan alasan kondusivitas tim. Maka itulah yang mungkin menjadi alasan Madrid gak belanja pemain di bulan Januari kemarin meskipun pemainnya banyak yang tumbang. Yap, meskipun begitu di musim panas nanti, Madrid kemungkinan akan melakukan beberapa penambahan skuad. Datangnya Mbappe dan Alphonso Davies dinilai akan memberikan impact luar biasa. Belum lagi kalau Madrid juga sukses mendatangkan bek tengah dan bek kanan baru. Maka makin lengkap aja ini tim. Terlebih dengan skuad Madrid yang sekarang didominasi anak-anak muda. Ya, bisa dibilang ini adalah langkah cerdas dan bijak dari Opa Perez untuk menyiapkan fondasi tim dalam 4-5 tahun ke depan. Ya, pada intinya dengan segala hal yang dimiliki Real Madrid, wajar jika tim ini menjadi impian bagi para pemain top dunia. Dan dengan segala drama yang terjadi, maka wajar jika siapapun yang ingin tahu lebih dalam dengan klub ini, pasti langsung jatuh hati. Bukan begitu fans Madrid yang budiman?